Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas TRI 2A. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu pada lab 3.5.5. Jadi saya di sini sudah mendownloadnya dari NetaChat, yaitu di sini kita akan investigate the TCP IP and OSI models in action. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu memeriksa HTTP web traffic dan menampilkan rangkaian elemen protokol dari TCP IP. Nah, selanjutnya kita pada lab ini kita menggunakan simulation mode. Nah, ini tuh akan memungkinkan kita melihat konten data yang dikirim melalui jaringan di setiap lapisan. Seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita ke instruksinya. Yang pertama yaitu memeriksa HTTP web traffic. Selanjutnya kita akan menggunakan simulation mode. Nah, jadi kita bisa lihat simulation mode ini di pojok sini ya. Kita bisa lihat di sini ada simulation mode dan real time. Nah, selanjutnya klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Oke, kita klik yang ini simulation. Selanjutnya pilih HTTP dari event list filter. Nah, ini sudah HTTP ya. Kita coba bisa lihat di sini. Ini sudah tercentang. Selanjutnya pada step kedua generate web HTTP traffic. Nah, kita pilih web client-nya. Kita di sini bisa pilih web client, lalu kita ke desktop, ke web browser. Kita tunggu. Mungkin agak lama. Selanjutnya kita ketik URL-nya yaitu www.osi.local. Setelah itu kita klik go. Nah, jadi di sini masih kosong ya, belum ada tampilannya. Setelah itu kita akan klik capture forward 4 kali. Nah, kita di simulation ini di sini ada tombol capture forward. Di sini kita bisa klik di sini 4 kali. Kita klik yang pertama. Gimana ya? Oke, nah, di sini ini adalah pesan untuk ke web server. Selanjutnya kita klik yang kedua. Nah, dia ini akan mengirimkan pesan ke web server ini. Selanjutnya kita klik yang ketiga. Nah, web server ini merespon pesan dari web client. Selanjutnya keempat. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, kita lihat look at the web client web browser page. Did anything change? Kita bisa lihat di web. Nah, di sini sudah berubah, yaitu web server. You have successful access the home page for web server. Oke, sudah ya. Selanjutnya, klik the first color square box under the event list, type column. Nah, jadi di event list ini ada kolom yang namanya type. Nah, di type ini ada warnanya juga berbeda-beda. Nanti kita akan membukanya satu-satu ya. Jadi kita akan buka dulu yang pertama. Oke. Nah, the PDU informasi. Oke, di sini it may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. The PDU information a device web client Windows display in this Windows, yaitu ada 2 tabs, yaitu OSI model dan outbound PDU details. Nah, karena ini adalah awal dari transmisi. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ensure that the OSI model tab is selected. Nah, kita bisa lihat di OSI model ini, kita pilih yang layer 7. Oke, layer 7 ini. Di sini ada pertanyaannya, what information is listed in the number step directly below the in layers and out layer box for layer 7. Nah, jadi di layer 7 ini, klien HTTP ini mengirimkan permintaan ke HTTP server.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, what is the destination port value for layer 4 under the odd layer columns? Nah, di layer keempat ini, kita bisa lihat destination portnya yaitu 80. Selanjutnya, what is the destination IP value for layer 3 under the odd layer columns? Nah, di odd layer column ini, kolom yang pada layer yang ketiga, nah, destination IP-nya itu berapa sih? Destination IP-nya yaitu 192.168.1.254. Selanjutnya, what information is displayed at layer 2 under the odd layer columns? Di layer yang kedua ini ada header Ethernet, yaitu MAC address itu masuk dan keluar. Selanjutnya, klik the outbound PDU details tab. Oke, kita klik yang ini. The information list under the Ethernet section of the outbound PDU details tab provides even more detailed information than in list under layer 2 on the OSI model tab. The outbound PDU details provides more descriptive and detailed information. The value under destination MAC and source MAC with the Ethernet 2 section of the PDU details appear on the OSI model tab under layer 2 but are not identified of as such. Oke, jadi di sini ada pertanyaannya. What is the common information list under the IP section of PDU details as compare the information list under the OSI model tab with which layer is it associated. Nah, jadi di sini kita bisa diminta untuk mengkaitkan IP address ini kaitannya dengan OSI model ini ada di layer berapa. Seperti itu. Kita bisa lihat yang pertama yaitu IP. Kita bisa lihat di sini IP-nya, IP source dan IP destination-nya, yaitu keterkaitannya di OSI model yaitu pada layer yang ketiga karena dia IP. Selanjutnya kita mengkaitkan TCP-nya. Kita bisa lihat di sini TCP yaitu portnya, ada source port dan destination portnya di OSI model ini yaitu pada layer yang keempat. Selanjutnya, what is the host list under the HTTP? Oke, hostnya. Bisa lihat di sini hostnya yaitu pada layer yang ke-7. Seperti itu. Selanjutnya, klik the next color. Oke, kita keluarkan ini, kita ke layer yang berikutnya. Nah, jadi di layer yang berikutnya ini hanya layer 1 yang aktif. Oke, hanya layer 1 yang aktif, yang lainnya abu-abu. Selanjutnya, kita advance to the next HTTP tag box with kita ke box kolom yang warna selanjutnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini di Windows-nya ada in layers dan out layers. Kita bisa lihat di sini. Comparing the information displayed in the in layers column with the of the out layers column, what are the major difference? Nah, jadi apa sih perbedaannya? Jadi di sini ada source port dan destination port, lalu ada IP dan source IP dan destination IP, ada MAC address-nya juga. Nah, jadi MAC address-nya ini telah tertukar seperti itu. Selanjutnya, klik the inbound and outbound PDU details tab, review the PDU details. Nah, di sini ada inbound PDU details-nya, ada Ethernet, IP, TCP dan host HTTP request. Dan di outbound-nya itu ada Ethernet juga, IP, TCP dan HTTP response. Oke, selanjutnya kita keluarkan. Kita pilih yang warna terakhir. Warna terakhir ini, how many tabs are displayed with this event? Nah, jadi tabs yang ditampilkan di sini hanya ada OSI model dan inbound PDU details karena ini adalah perangkat penerima. Seperti itu. Selanjutnya, kita pada bagian yang kedua, display elements of the TCP/IP protocol suite. Nah, jadi
You will use the packet tracer simulation model to view and examine some of the other protocols comprising of TCP/IP suite. Oke. View additional events. Close. Oke, udah aku close ya tadi. Lalu in the event list filters, visible events section, klik show all known. Oke, ini kita bisa klik yang ini, show all known. Selanjutnya kita klik lagi. Oke. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, what additional event types are displayed? Nah, apakah di tipe ini tuh bertambah? Ya jelas ya, di sini ada DNS, ARP, TCP dan HTTP. Nah, jadi yang bertambah ada DNS, ARP dan TCP. Selanjutnya, klik the first DNS event in the type column. Oke, kita pilih HTTP DNS yang pertama. Kita pilih. Setelah itu, explore the OSI model and PID detail step and note the encapsulation process. As you look at the OSI model tab with layer 7 highlighted, a description of the is occurring is listed directly below in layers and out layers. Kita bisa lihat di layer yang ketujuh ini, the DNS client sends a DNS query to the DNS server. Ini digunakan untuk membantu pemahaman apa yang terjadi selama proses komunikasi seperti itu. Kita klik the outbound PDU details. Kita lihat di sini. Oke, selanjutnya what information is list name in the name field. Oh, kita bisa scroll. Nah, selanjutnya di sini ada namanya di DNS query ini. Namanya di sini ada web kita www.osi.local. Setelah itu klik the last DNS info cloud square box in the event list. Kita pilih DNS yang di list terakhir. Oke, di sini. Setelah itu, at which device was the video capture? Dia itu di device mana ya? Yang paling bawah. Web client, ada di a device web client ini. Setelah itu, what is the value list next to address in the DNS answer section of the inbound video details? Kita bisa lihat di sini. DNS answer. Dan answernya, nah kita bisa lihat alamat web servernya di sini, yaitu 192.168.1.154. Selanjutnya, find the first HTTP event in the list and click the core square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OSI model tab. Selanjutnya yaitu kita temukan HTTP yang pertama. Ini HTTP yang pertama. Lalu kita klik yang TCP. Kita klik di TCP ini. Selanjutnya kita pilih yang layer 4. Nah, kita bisa lihat di sini in the number list directly below in the layers and out layers, what is the information display under items 4 and 5. Jadi di sini the TCP connection is successful. Jadi koneksi TCP ini sudah sukses. Dan yang kelima, perangkat ini menyetel status koneksi ke established. Seperti itu. Selanjutnya, klik the last TCP events. Oke, kita pilih yang TCP event yang paling terakhir. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat layer 4-nya juga. Setelah itu, in the OSI model tab, examine, memeriksa step list directly below in layers and out layers. What is the purpose of this event? Berdasarkan informasi provided in the last item in the list. Nah, ini kita bisa lihat di sini the device set the connection state to close. Nah, jadi device ini
menyetel status koneksinya itu ke close, seperti itu. Selanjutnya ada challenge question. The simulation provides an example of a web session between a client and server on LAN. The client makes request to specific service running on the server. The server must be set up to listen on specific ports over a client request. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi di atas, kita melihat port web servernya. Kita lihat port web servernya. Nah, di sini portnya yaitu 80. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat port servernya itu di DNS request. Kita lihat di DNS ini port servernya itu berapa. Nah, kita bisa lihat port servernya yaitu di sini adalah 53. Oke, sudah selesai. Mungkin cukup video hands-on lab 3.5.5 dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.